Di suatu hari, pernah nggak sih kamu bertanya tentang kehidupan, psikologi manusia, atau tentang filosofi, bagaimana kita dapat menemukan jati diri, bagaimana kita mendefinisikan nilai dan potensi diri, yang pada akhirnya dapat membantu kita untuk menemukan makna dalam hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam itu, mari kita mendalami sebuah filosofi dari seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Friedrich Nietzsche. Ia merupakan salah satu filsuf terbaik sepanjang masa. Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf asal Jerman yang lahir pada tahun 1844. Ia terkenal karena ide-ide out of the box-nya tentang moralitas dan agama. Ia juga membuktikan dirinya sebagai pemikir yang sangat mendalam dengan menunjukkan pengetahuan yang sangat luar biasa tentang bagaimana psikologi manusia sebenarnya. Menurut Nietzsche, menemukan jati diri merupakan salah satu upaya paling mendasar dalam hidup kita. Terinspirasi dari filosofinya, berikut 4 langkah yang dapat kamu ambil untuk membantumu lebih dekat dalam menemukan jati diri dan menjadi apa yang sebenarnya kamu inginkan. Yang pertama, jangan ikuti apa yang orang-orang lakukan, atau biasa disebut dengan herd mentality atau perilaku bergerombol. Berinteraksi dan berkelompok memang merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Namun, terkadang kita sering terjebak dengan kondisi di mana saat kita ingin menjadi diri sendiri, kita akan merasa berbeda dan merasa bukan bagian dari kelompok tersebut. Dan bahkan, mungkin kita akan dianggap sebagai ancaman. Hingga pada akhirnya, kita akan menyesuaikan diri lagi dengan kelompok tersebut. Dengan harapan, kita bisa menjadi bagian dari mereka lagi. Kondisi ini sering kita temukan di lingkungan sekolah, kerja, dan bahkan di lingkungan tempat tinggal kita. Nietzsche percaya, kondisi sosial seperti ini hanya akan menciptakan orang-orang yang krisis dengan kepercayaan diri. Selain itu, Nietzsche juga pernah berkata, jangan pernah mempunyai mental ikut-ikutan hanya karena mereka bergerombol. Kebenaran sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengekspresikan diri sendiri dan mempercayainya. Karena pada dasarnya, orang-orang yang selalu bergerombol adalah orang-orang yang takut akan perubahan. Takut mengakui pada diri mereka sendiri bahwa sebagian dari potensi mereka belum sepenuhnya terwujud. Atau dengan kata lain, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang telah mengamputasi impian dan kreativitasnya. Mulai saat ini, abaikanlah suara-suara negatif dari sekitarmu, jadilah dirimu sendiri. Memang saat berbeda dan menjadi diri sendiri itu menakutkan. Namun, kamu tidak boleh membiarkan dirimu tersesat hanya karena kesalahan orang lain dalam hidupnya. Nomor 2. Rangkullah masalahmu. Merangkul merupakan salah satu bentuk perhatian kita terhadap orang-orang yang kita sayang. Selain orang-orang yang kita sayang, masalah yang sedang kita hadapi juga harus kita rangkul, atau dengan kata lain harus kita hadapi agar kita dapat mendalami, memahami, dan memaknai masalah yang sedang kita hadapi. Hal ini akan sangat membantu dalam perjalanan kita mencari jati diri. Seperti kata Nietzsche, tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk membayar hak istimewa memiliki diri sendiri. Reaksi naluriah seorang manusia adalah menghindari semua rasa sakit dan penderitaan. Kecanggihan teknologi dan kemudahan mencapai segalanya membuat kita tidak bersyukur dan lupa bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dan pada tahun 1873, saat ia berumur 29 tahun, Nietzsche juga pernah menulis sebuah esai yang berjudul Souvenir as Educator. Dalam esainya ini, ia berargumen bahwa jika seorang ingin menjadi individu yang utuh dalam kehidupannya dan memaksimalkan potensinya, mereka perlu menempuh jalan yang sulit, yang sering berujung pada isolasi. Menjadi seorang penyendiri memanglah tidak mudah, tetapi ini adalah salah satu harga yang harus dibayar seseorang untuk hak istimewa memiliki dirinya sendiri. Kamu harus menjauhkan dirimu dari orang lain.
Kamu harus berusaha untuk bebas dan ini memang bukan hal yang mudah. Dan kamu harus memutuskan untuk memulai pencarian jati diri. Tidak peduli betapa menakutkannya hal itu. Dengan filosofinya, Nietzsche mencoba mendorong kita untuk menantang setan diri kita sendiri. Tetapi, kita tidak boleh mengusirnya, karena di luar mereka ada makna mendalam yang harus kita coba pahami. Jika kamu belum keluar dari zona nyamanmu dan menghadapi hidupmu secara langsung, kamu belum bisa mengklaim bahwa kamu telah menjalani hidupmu dengan jati dirimu seutuhnya. Kamu harus keluar dari duniamu, dari zona nyamanmu, melakukan sesuatu, dan menghadapi godaan yang berbeda-beda. Tetapi kamu selalu hadir dengan seluruh kesadaranmu, hingga pada akhirnya akan muncul sebagai individu dengan kekuatan karakter yang berbeda dan sifat batin yang jauh lebih kaya. Yang ketiga, katakan ya untuk apapun yang memberimu makna. Atau kalau kata Nietzsche, say yes to what gives you meaning. Filosofi Nietzsche ini mendorong kita untuk menerima segala sesuatu yang bisa memberi kita makna dalam hidup kita. Di saat kamu menghadapi masalah atau kegagalan, seringkali kamu hanya berfokus pada kerugian atau dampak dari masalah dan kegagalan itu sendiri, tanpa mencoba memaknai apa yang sebenarnya terjadi hingga masalah itu terjadi lagi dan lagi. Dan sampai pada akhirnya, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri dan bahkan menyalahkan takdirmu sendiri. Maka dari itu, mulailah menghargai dan memaknai hal-hal kecil yang terjadi di sekitarmu. Ambillah pesannya dan jadikan pengingat saat menghadapi masalah yang lebih besar dalam kehidupanmu, yang pada akhirnya akan mampu merubah takdirmu. Memaknai takdirmu sendiri berarti kamu telah menghargai dan memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, mau itu yang baik dan yang buruk, dan bahkan yang sempat menyakitimu, telah membentukmu menjadi pribadi seperti saat ini. Dalam perjalanan mencari jati diri, tentu kamu akan merasakan banyak kegagalan, tapi dengan memahami setiap kegagalan, kamu akan mempunyai motivasi untuk mencintai kehidupanmu dan mampu membantumu melihat makna bahkan di saat-saat yang terburuk. Yang keempat, temukan nilai sejatimu. Nietzsche mengatakan bahwa kita perlu menciptakan nilai sejati kita agar kita bisa mengangkat the greatest weight atau beban terbesar. The greatest weight adalah istilah metafora yang dikemukakan oleh Nietzsche yang mewakili perasaan yang menghancurkan kita karena mengulangi kesalahan masa lalu. Hal tersebut terjadi karena kita tidak memaknai nilai-nilai di masa lalu. Tujuan dari konsep ini adalah untuk membuatmu bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang kamu lakukan benar-benar bermakna? Atau apakah kamu hanya melakukan apa yang menurut kelompokmu benar? Nah, untuk memudahkanmu mengetahui apakah kamu telah hidup dengan jati dirimu, Nietzsche juga membagikan sebuah metode sederhana dengan mencoba memberikan pertanyaan kepada dirimu, yaitu, dalam setiap hal kecil yang terjadi di hidupmu, apakah kamu menginginkan ini sekali lagi dan berkali-kali? Jika kamu tidak berpikir bahwa cara hidupmu layak untuk diulang berkali-kali, kemungkinan besar kamu belum menemukan jati dirimu dan kamu belum menjadi individu yang berkembang sepenuhnya. Sebagian besar dari kita mungkin menjalani hidup di penjara yang kita ciptakan sendiri. Banyak dari kita tunduk pada kenyamanan sangkar yang telah kita buat. Jadi intinya, untuk membebaskan diri dan menciptakan makna pada hidupmu, kamu harus memiliki keberanian untuk memutuskan rantai tradisi, kelompok, dan bahkan mungkin kamu harus menjauhkan diri dari beberapa orang di hidupmu. Ketika kamu merasa dikalahkan oleh the greatest way, kamu tidak perlu menyembunyikan aspirasimu, tetapi sebaliknya, kamu harus keluar dari penjara berbasis tradisi, kelompok, dan bahkan pertemanan yang mungkin itu buatanmu sendiri. Dan mulailah mengejar mimpi dan memberikan arti pada hidupmu, yang pada akhirnya semua itu akan membuat hidupmu semakin bermakna.
Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.